Mereka yang berjastasi hingga yang berlanjang dada dibudaki setan, acungkan senjata. Senjata. Yang kuat berkuasa, yang lemah tertekan. Senjata bagai setan, siap mencari lawan. Sehat Mas Roy? Sehat, alhamdulillah. Akhirnya ya. Sekian sehat lama, ya, bro. Alhamdulillah sehat. Amin. Puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Jadi setelah sekian lama para cabuler dan cabulis, lagu itu dikumandangkan lagi. Itu lagunya Superglad, judulnya Senjata, di album Berandalan Ibu Kota, featuring dengan Roy Jekonia dan udah juga diajakin Superglad. Aris Tanto. Siapa yang namanya Ben kemarin? Ben Aris Tanto. Sesuai KTP ya kan? Ben Burger Kill. Jadi keren ya. itu dirilis tahun 2015 lagu Senjata. Pas tuh buat kemarin ya. Iya, lagi seru nih. Lagi seru gara-gara para penguasa dengan senjatanya dengan gampang. Jadi politik nggak usah ngomongin politik. Buat cabuler dan cabulis, ini akhirnya yang pada nge-request, Om Bul, ngobrol sama musisi-musisi lawas dong, ngobrol sama musisi-musisi senior dong. Semua ribuan komen. Wah, gua nggak masuk harusnya. Nggak masuk. Nggak lawas ya. Tapi menurut anak zaman sekarang, Mas Leki udah lawas loh. Padahal ini milenial banget. Wah. Jadi apa namanya? Banyak request Mas Roy. Dari minta dari mulai aku ngomong sama Jikun, sama Andi Rif dan segala macam. Minta Roy Bumerang dong, Roy Jekonia dong, segala macam minta segala. Oke, siap, tar gue hubungin kesampean nih. Terima kasih. Cabul. Lagi sibuk apa sekarang Mas Roy sebenarnya? Kalau mau ngomong sibuk nggak ada kesibukan soalnya, bro. Apalagi semenjak pandemi, nggak ngapa-ngapain. Maksudnya show nggak ada. Padahal hidupnya kita dari show. Ya, betul. Terus itu adalah tempat yang harus banyak orang. Sementara kalau situasi sekarang nggak boleh banyak orang gitu kan. Jadi ya udah nggak ngapa-ngapain. Jualan paling gua. Jualan apaan? Kopi. Ini bukan punya Mas Roy? Itu. Iya. Kehadiran kopi. Robusta Lampung. Sejak ini pas pandemi bikinnya Mas Roy? Pas pandemi. Emang Mas Roy itu demen kopi atau gimana? Apa awal terciptanya sih kehadiran kopi? Jadi, gua memang demen ngopi. Demen ngopi dan kopinya harus tanpa gula. Kopi dukun ya? Kopi dukun. Tanpa gula. Nah, gua punya temen petani di Lampung. Dia waktu aku main ke tempatnya itu mesin roastingnya itu yang diameternya gede banget. Terus, ayo Mas, buka Mas. Waduh, ntar lah. Itu dari awal pandemi sebetulnya dia udah nawarin, buka dong. Enggak. Terus lama-lama karena dia terus gua pikir, iyalah, daripada paling enggak kalau aku ngopi, aku nggak usah beli. Oke. Jadi kalau ngopi daripada beli bubuk yang di mart begitu, ini paling enggak bubuknya itu langsung dari petani. Udah ngambil. Dan temanku itu baik banget. Maksudnya, udah Mas, aku kirim dulu. Ntar kalau jalan baru kita ngobrol. Kalau enggak, gampang lah. Wah, baik banget kan. Ya udah gua ambil, gua jualan ini, Kehadiran Kopi. Robusta Lampung. Namain Kehadiran kenapa, Mas? Judul lagunya Bumerang. Oke. Kehadiran. Kebetulan aku yang bikin, jadi aman. aman. Hanya ada Robustanya? Sementara masih. Robusta Lampung doang ya? Karena yang Arabica seru juga, cuman harga belinya udah mahal. Jadi kalau mau jual, aduh, fans gua nggak ada duitnya. Nih, kasihan kalau ini. IG-nya apa, Mas? IG-nya Kehadiran Kopi. Nih di sini nih IG-nya. Kehadiran Keluar Kopi. Di sini IG-nya. Iya. Ini sukses Mas Roy ya. Ya, thank you. Kopi. Gile. Musisi sampai terjun ke UMKM ya? Iya. Ya, ini bro, musisi kan kayak kerupuk. Nah, itu menarik nih. Kenapa Mas musisi kayak kerupuk? Ya, musisi itu aku suka bercanda sama teman-temanku. Kita nasibnya kasihan banget ya, kayak kerupuk. Kenapa gitu? Ya orang makan pakai kerupuk enak, nggak pakai kerupuk nggak apa-apa. Ya udah, nasib kita begitu. Ibaratnya ada musik ya enak. Enak. Nggak ada nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Makanya kemarin sempat dibahas juga, musisi itu boleh dibilang
yang akan paling lama untuk bisa membuat setelah pandemi ini, Iya. musisi yang paling lama akan di ininya, Iya. diaktifkannya. Iya. Ya kan, karena ya itu kayak kerupuk. Ntar Kayak aja lah, kerupuk. masih aman kan gitu. Jadi gitu. Nah, tapi kita butuh duit buat bayar token. Iya, Nggak. kalau nggak bayar token boleh lah, Rockstar, Iya, Rockstar kayak masih. James Hetfield tuh kakak bayar token. Ada dia. Masih ngambil duit gua juga. James. Tega banget James. Gimana Gila. Bang James nih? Gue jadi sama Gorus jadi turun dapurnya. Ya itu kita kayak kerupuk bro. Iya. Nah terus ini ada cerita waktu pandemi itu gue dapat hanya sebuah meme, sebuah memenya itu bentuknya gunung, gunung. Dan waktu itu ada satu profesi yang lagi paling dimanja lah. Semua orang ngomongin profesi itu, dia di puncak gunung yang paling atas. Nah ternyata maksudnya meme ini di bawah laut ini ada profesi guru, buruh, tani, macam-macam. Gue nyari sampai gue gedein. Buset, untuk nulis musisi atau seniman aja nggak ada. Bayangin untuk meme aja kita nggak ditulis. Kasihan banget. Aduh, sampai gila, untuk meme apa sih susahnya nulis ya. Itu untuk meme aja kita nggak dianggap. Tega. Padahal dengan musik, kawinan butuh musik. Yoi. Sedih putus cinta butuh musik. Kebayang kan kalau sehari kita nggak denger musik itu. Makanya. Iya. Gua aja tiap hari sebelum tidur udah pasti dengerin lagu. Pasti, Ya kan? pasti. Di rumah pengen bikin pasti dengerin lagu. Iya. Bukan karena musisi, karena gue nikmatin. Ya. Nah, kita ngomong-ngomong soal lebih dari 1 tahun, Mas Roy ini punya channel YouTube, Roy Jekonia Official Channel. Roy Jekonia Official Channel. Subscriber sudah 28.000. Wah, lumayan lah. Mantap banget ini. Ya, enggak. Sepenting apa sih channel YouTube buat Mas Roy? Jadi gua ada begini, ini agak ini. Jadi aku punya cita-cita. Jadi nanti kalau duitnya udah ngumpul sampai 50 juta, sampai 50 juta. Karena gua udah bikin kontennya. Ini aku udah dapat AdSense nih. Nah, waktu dapat AdSense, aku bikin konten. Di isinya konten itu aku udah ngomong nih, kalau sampai 50 juta aku buka lagi 50 juta. Oke. Nih, aku udah dapat 50 juta. Nah, kalau 50 juta nanti kepentingannya begini, 20 jutanya ini idealnya ini. Iya. 20 juta gua kasih keluarga. Keluarga, ya. 30 jutanya gua pecah. 15 juta, gua bikin show sendiri yang senilai 15 juta. Oke. Gitu. Ini udah berapa juta sekarang? Baru di bawah 5 lah. Gua nggak ngambil-ngambil, padahal godaan banget tuh. Aduh, ini situasi sekarang ya, ini kopinya ini ada yang nawarin baru lagi. Aduh. Tapi emang gua simpen. Ya, Gua emang simpen. buat tabungan aja jadinya. Buat tabungan, karena itu janjiku ke subscriber. Ya. Jadi nanti kalau udah 50 juta aku akan bikin konten nih. Aku kan ini operate sendiri sekarang. Oh, jadi nggak ada tim ya? Nggak ada. Jadi makanya YouTube gua sampah. Apa aja nggak jelas gitu. Nah, nanti 50 juta itu begitu, 20 juta keluarga dong. Terus 30 juta gua pecah jadi sebuah show yang satu show-nya senilai 15 juta. Jadi bisa bikin 2 show. Soalnya kalau aku nggak apa-apa, nggak usah dibayar. Aku akan bikin konten. Ya mudah-mudahan waktu itu bisa punya tim gitu. Tapi yang ada Jeko Fox, kru, itu kan harus dibayar. Ya. Penontonnya cukup menunjukkan kalau bagian tiket depan nih, bagian tiket depan saya sudah subscribe, masuk. Gitu. Itu aja. Makanya coy, jangan lupa tuh subscribe di Roy Jekonia Official Channel. Iya. Subscribe, like, share. Ya, Jangan di skip iklannya. Oh, jangan di skip. Pada tega, masih ada yang pada jempol kebalik. Oh, ada. Ini lu gambar jempol begini. Pada kebalik. Gini. Ya, cuman aku ngerasa kenapa harus bikin begitu. Rasanya jadi merdeka. Mereka bisa bikin show tanpa harus nunggu sponsor, diundang sponsor. Bukan meremehkan itu ya, tapi maksudnya tanpa itu kita bisa bikin show sendiri. Jadi akan kerjasama. Jadi nanti dilihat nih, daerah yang paling banyak mana. Nah, umumnya daerah yang paling banyak ini contoh aja. Purwokerto, Purbalingga, Cilacap sekitaran kan. Gua akan milih Purwokerto. Di pool di situ, gua akan cari, karena situasi sekarang kan rada sulit ya. Cari tempat yang semuanya lolos dari urusan PSBB dan segala macam. PSBB, terus protokol kesehatan udah pasti akhirnya kita harus mengikuti. Nah, tempat itu hanya, karena itu pernah tak coba, tempat itu hanya menanggung transportasi, akomodasi, konsumsi. Bandnya nggak usah bayar. Wah. Gitu. Ajak-ajak aku, Mas. Iya. Yuk. Planningnya begitu. Hajar. Aku Jadi- juga butuh manggung. Iya. Rindu. Karena kita butuh. Ada teman yang ngomong, maksudnya
istriku sendiri sampai 50 juta sayang banget kalau dibuat ini. Iya memang sayang, aku juga sayang. 50 juta mending kita pakai kebutuhan kan yang masuk akal. Tapi aku ada kebutuhan konser, kebutuhan ketemu penonton, kebutuhan mengapresiasikan lagu-lagu gitu kan. Jadi nggak apa-apa lah. Nanti kalau ini habis ya ngumpulin duit lagi dari YouTube, bikin show lagi gitu. Makanya bisa terjadi peristiwa itu. Lu yang pada subscribe iya dong. Skip iklan, jangan di skip. Nah, tadi sempat ngobrol-ngobrol gue sebelum syuting mengenai, jadi ada Mas Roy tawarin makanan nih dari ini nih, ditawarin makanan dari Fukin Cakin apa ya? Bukan ini. Bukin Cakin. Pokoknya FCKN, CHKN. Bukan Fakin dia. Bukan. Fukin Chicken. Fikin Cakin. Pokoknya dari dia nih. Cakin ya. Lo nih IG-nya nih, IG-nya sini. Oh, IG-nya Fakin Cakin, ya kan? Nah, ditawarin makan ini tuh Mas Roy habis makan. Jadi dan Mas Roy ini tidak mengurangi. Mengurangi karbohidrat. Benar. Sejak kapan Mas mengurangi? Sudah. Diet karbo berarti ya? Iya kayak diet karbo. Sudah sekitar 5 tahun. 5 tahun. Mau menjelang 5 tahun misalnya. Menjelang 5 tahun terus masuk pandemi. Dari hari pertama lockdown, makan nasi gue 3 kali sehari. Tapi 1 bulan kemarin balik lagi. Itu memutuskan untuk diet karbo kenapa Mas? Apa karena sudah lolita? Lolos 50 tahun. Aduh, ya jaga inilah. Jaga kesehatan, ya. Gitu. Gua kalau di rumah udah nggak minum. Istriku nggak apa-apa, minum pakut di rumah ya. Kalau ini, tapi itu udah. Apalagi pandemi kemarin bener-bener nggak. Jadi kalau mau minum ya nongkrong teman gitu. Terus ngerokok juga udah nggak di rumah, di studio. Gitu. Berarti sudah mengurangi ya harus menjaga. Kalau gue masih jelita coy. Jadi gue masih nasi hajar, babat hajar. Paling tegang ini gue nih. Gue awalnya itu karena tegang kan. Kolesterol berarti. Ya waktu masih jelita itu. Jadi waduh tegang terus gue. Nah kalau kopi memang dari dulu kan emang nggak pernah pakai gula. Iya. Ini harusnya bisa nih, coba nih. Gimana sih rasanya dari kecil taunya nasi kan? Emang sulit. Tapi ini kopi tanpa gula bisa harusnya. Jadi gulanya soalnya yang aku kurangin tuh dari karbohidrat. Udah nyoba ya lama-lama jalan. Bisa lah. Kalau niat bisa pasti ya. Kalau niat bisa. Kayak lo? Iya. Udah berhenti gua. Keren. Non alkohol sama sekali. Iya, keren. Kecuali ini swab. Kalau minum udah enggak clear. Ini aja, susu aja kalau mau minum. Susu bisa diminum nih. Wih, susu. Ini red velvet nih, ya kan? Ini dari apa namanya nih? Dari ini. Siapa ini yang red velvet? Ada. Mana? Siapa red velvet? Abira Manara nih di IG-nya. Nih, kalau mau mesen ini red velvet enak, tadi yang gue minum coklatnya enak, kopi juga minum Mas Roy enak. Iya. Thank you banget nih teman-teman UKM ini. Ntar gorengan gue jelasin dari siapa sambil gue makan. Nah, sesama UMKM gitu. Nah, Mas ini benar ini cerita perpindahan dari Los Angeles menjadi Bumerang. Tapi sebelum Mas Roy menceritakan itu, gue punya cerita yang sangat menarik. Jadi waktu itu kita sempat rekaman bareng album Berandalan Ibu Kota. Di studio Mas Roy cerita panjang mengenai ketika Bumerang berjuang untuk bisa masuk ke label, dan pada saat itu labelnya adalah Om Lox Label. Itu di depan rumahnya Om Lox. Mas Roy cerita deh. Pokoknya benar-benar dia berjuang loh. Lu bayangin bawa tip kompo untuk didengerin. Iya. Jadi awalnya kan kita ikut festival, masih Los Angeles ikut festival pun jadi aku, Ivan, Henry sama ada satu drummer namanya Pet Agusti. Itu kita Los Angeles. Terus waktu itu ada festival Lox Labor. Kita mikir, ngapain ikut-ikut festival lah. Kita denger gosipnya ini, kalau mau menang harus bayar segala macam. Hari Minggu tuh. Tapi nggak apa-apa lah, kita coba-cobalah ikut daftar. Jadi waktu kita daftar Minggu sore itu formulir sekitar sisa 4 doang. Udah kita ambil, kita daftar, masuklah ini, malah masuk nominasi. Jadi penyisian Jawa Timur. Kita masuk 5 besar untuk grand final di Jogja. Akhirnya perform lah. Nah, waktu di Jawa Timur itu di Jember, penyisian Jawa Timur. Kita main lepas saja. Tapi begitu 10 besar yang di mana di Jogja, itu malah mau naik panggung.
Terus juri-jurinya kan, wah ini orang-orang yang kita baca di majalah nih. Wah orang-orang itu. Tapi kita nggak menang, tapi kita masuk 10 besar. Nah 10 besar itu akhirnya dapat jatah rekaman 1 lagu. Oke. Nah kita rekaman lah 1 lagu judulnya No More. Itu masih pakai nama Los Angeles. Nah, tapi kita tetap nggak mau ke Lock. Oke. Tapi waktu itu kita sudah bisa mematahkan sedikit lah. Oh iya sih, nggak pakai bayar. Gitu. Udah, kita ke Jakarta. Ke Jakarta nawarin. Nah waktu itu yang bantuin Mas Indra Q. Oh Indra Q. Ya. Wah. Jadi kita dia masih di Palmera. Di Palmera terus kita datang. Indra tuh yang ngasih tahu, lu kesini. Itu kita datang pagi-pagi masih ngantuk dia. Indra masih slang dulu ya? Oh ya masih slang dia. Udah ya dari dia. Jadi itu ngerasain tuh ke label yang dari pintu ke pintu. Ya. Dari label ini kita pindah sebelahnya. Balik lagi ke Lock, tapi kita masih nggak ngerasa srek ya. Balik lagi ke Jakarta. Terus di Jakarta ada om inilah ada. Dia pengen udah ikut saya aja. Nanti semua alat musik saya yang biayain, tapi tinggal di Jakarta kita wah asik juga. Tapi abis itu kita mikir, wah ini jadi pegawai band ini. karena yang punya 1 orang kan maksudnya. Wah udah balik Lock lagi. Kalau Lock itu kita ke rumahnya Lock itu ada hampir 15 kali. Om Lock tega amat Om Lock. Dan dia masih galak banget. Kita datang ke rumahnya, dia baru bangun jam 12 siang. Kita di rumahnya Lock dari jam 8 pagi. Jadi jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Pernah dia jam siang bangun, kita sore sih ngobrol-ngobrol aja. Terus aku pergi dulu ya, ditinggal pergi. Mungkin maksudnya biar kita pulang. Jam 9 dia, loh masih di sini, kita masih di rumahnya. Niat. Terus ada satu kejadian lagi yang apa? Palok ini demonya kemarin habis dibenerin. Demo kan masih kaset ya. Gitu. Waduh, tapeku di kamar ini. Dia bilang tape-nya, kita bawa tape sendiri. Itu jangan. Dan dia sambil baca koran. Oh, ya udah itu colokannya itu. Kita pasang, dengerin. Tinggal lagi baca koran. Nggak dijawab. Aku makan dulu ya, udah pada makan? Udah, padahal kita di situ belum makan lah dari pagi. Udah, dia selesai kita matiin lagi. Dia makan kita matiin, di rewind. Begitu dia datang, dipasang lagi. Pokoknya kita cekokin terus. Sampai lama-lama mungkin dia kasihan ya. Dia kasihan akhirnya dia ngomong, ya udah rekaman sana. Gitu doang. Duh, kontraknya, kontrak ntar aja. Terus ini uang rekaman, ntar aja. Waduh, gimana nih? Nah, kita punya manajer di tahun ini lah. Tapi dia akhirnya jadi manajernya Bumerang di album pertama dan kedua. Namanya Mas Yan. Dia kerja di pabrik rotan. Gini aja, gua punya uang 5 juta. Ntar aku pinjam temanku juga 5 juta. Kenapa begitu? Karena ada satu studio rekaman yang legend di Surabaya. Waktu kita lewat pintu depan bayarnya 25. Wah, terus pintu belakang nih. Iya. Jadi pas lagi nggak jam shift, lagi nggak shiftnya ya? Udah tahu orangnya masih ada. Wah ini bocor nih. Nah, udah akhirnya kita kenal sama ada operatornya. Mas ini kita pengen rekaman mas. Loh ya udah, mahal mas lewat ini. Habis ini libur ini Lebaran seminggu. Duitmu berapa? Duit kita 10. Udah sini kasihin aku. Mau rekaman? Mau. Seminggu selesai nggak? Selesai lah. Ya udah. Tapi jangan parkir motor depan studio ya. Ini keren. Aduh. Ini jadi bocor. Ini lu nonton Queen gak ada apa-apanya. Ya kan lu nonton Motley Crue, ini real yang namanya DIY ini. Ya udah akhirnya pokoknya jangan parkir motor di depan studio. Dia takut bosnya lewat. Ini libur lebaran kok banyak motor. Ya udah kita parkir di rumah temen yang kebetulan dekat studio, parkir situ. Jadi kita dari sebelum maghrib udah dalam studio sampai pagi tiap hari. Selesailah 12 lagu, tapi edarnya akhirnya album pertama 8 lagu doang. Nomor kita masukin lagi. Kita ada pergantian personil lah waktu itu. Nomor kita masukin lagi. Nah, udah begitu selesai kita kasihin ke Lock, ini Pak Lock baru udah dibayar. Ini baru tanda tangan kontrak. Tapi ya udah ada 10 juta dibayarnya lebih sih. Bayar 15. Ya 5 jutanya balik ke manajer kita yang akhirnya kita jadi manajer. Dia ngasih duit soalnya. Sama temennya dia 5 juta kita bagi. Bagi-bagi. Itu perjuangan itu para cabul dan cabul. Sekarang lo kalau lihat band sekarang, termasuk band gua ya, rekaman tuh lo tinggal cari studio yang saat ini ya bisa bikin sendiri di rumah, home recording.
ada studio yang kenal yang bisa bantu dan segala. Ini sampai diem-dieman cuy lewat pintu belakang, ya kan. Tapi kalau boleh jujur, berapa tahun setelah itu, makanya di album pertama itu kalau ada yang punya nggak ditulis, direkam di mana nggak ditulis. Kita nulisnya direkam di Jakarta dan Surabaya. Padahal studio itu itu studio legend Surabaya. Yeah. Berapa tahun kemudian kita baru ngomong ke Lok, Pak Lok, ini stylenya rekamannya di studio. Itu studionya temanku itu. Wah, aja. Ya jangan ngomong lah. Ya udah kayaknya begitulah. Nah, sampai apa ya, urusan promo. Dulu nggak ada launching, nggak ada gitu-gitunya. Udah rilis albumnya. Itu akhirnya yang menamakan Bumerang dari pihak Bumerang sendiri atau Mas Om Lok yang minta? Dari kita. Jadi itu dari balik Los Angeles, terus kita ada perselisihan sama drummer kita. Nah, jadi cerita sebenarnya waktu kita ngasih masternya, mau ngambil duit nih, itu Mas Lok bilang, oh udah diambil sama drummermu. Kita telepon, masih telepon kan? Enggak ngambil lah kok. Udah ditemuin aja di kantornya Lok. Ternyata benar, dia mengaku lah. Udah, itu sempat bubar tuh, sempat bubar 2 bulan 3 bulanan. Aku sama Henry sama Ivan teleponan lagi. Dilanjutin aja nih. Los Angeles ini sayang kalau udah materi udah jadi. Sementara yang tahun itu juara festivalnya harusnya jatahnya rekaman juara satunya. Andromeda si Yoyo. Oh iya, masih udah. kecil. Iya, masih kecil. Bandelnya. Nah, udah. Terus kita datang lagi ke Lok. Pak Lok, ini kita mau ngelanjutin yang Los Angeles, materinya sama, tapi kita nggak mau pakai nama Los Angeles. Kita ngajuin tuh beberapa nama. Ya udah, ada Kayu Api. Oh iya, Kayu Api itu ada Cafe Legend tuh zaman dulu di Bali, Kayu Api. Terus Ivan ngasih nama The Lovers. The Lovers. Wih, ini Playboy berat. The Lovers. Terus ada lagi Guys Rockers. Terus Sand All tapi nulisnya sandal double L. Oh, sendal mau itu. Sendal. Nah, terus judul lagu yang di Los Angeles itu materinya ada yang judulnya Bumerang. Itu kita taruh juga. Kita taruh judul-judul itu ke Lok. Ini sandal dijo-jo orang ngomong. Guys Rocker udah ada Grace Rock. Kayu Api dia setujunya Bumerang. Ya udah, akhirnya kita pakai nama itu dengan tanpa drummer. Nah, sebetulnya yang sisa 5 juta tadi, drummernya, yaudah kalau aku keluar nggak apa-apa, tapi aku minta fee 1 lagu. Udah kita bayar 5 juta. Selesai 15, nggak dapat apa-apa kita. Aduh. Gila itu persis. Ya, tapi ya seru, maksudnya seru. Akhirnya kita jalan, album kedua baru kita ada drummer. Gitu. Ini yang menarik, banyak banget cerita yang gue dapet dari Mas Roy waktu ngobrol bareng. Kayak pernah sempat main di mana waktu itu Surabaya, identik dengan musik yang sangat metal. Dan Bumerang dulu sempat kayak alasannya sempat Bumerang yang kayak YouTube apa segala macam. Iya. Yang sampai akhirnya ini apa sih gitu. Iya. Jadi karena Surabaya iklimnya metal, aku juga seneng metal gitu kan. Cuman waktu di Los Angeles kita pengennya itu lebih lebar lagi lah. Kita lebih lebar lagi. Masuklah YouTube, album Rattle and Hum. Joshua Entry terus Rattle and Hum. Oh, ini keren nih. Kita bawain All Along the Watchtower. Bawain itu ada batu segede di panggung. Kelodak, nggak enak. Aduh, padahal itu udah kita aransemen ya, karena kita di Surabaya kan, jadi metal masih masuk lah, karena kita semua masih seneng memang metal kan. Dia nggak suka yang kayak kan di Edge mainnya gitu-gitu doang. Maunya jun. Iya, padahal udah dirubah aransemennya, ala kita lah waktu itu. Batu gede, batu kali, pelodak, gak enak, jancuk ya, gitu. Jancuk ya. Tapi Surabaya harus begitu, jancuk dewe. Harus ngelawan. Baru dia diam gitu. Tapi ya itu situasi saat itu Surabaya. Kalau metal udah pasti seru. Ya. Nah, yang menariknya Cabula dan Cabulis, aksi panggung dari seorang Roy Jekonia ini dari mulai yaitu sudah diawali dengan mental yang siap kan, batu lempar cancuk dewe gitu. Nah, akhirnya dengan aksi panggung yang lu lihat saat ini nih di layar gitu,
Naik ke atas rijing tinggi 20 meter. Sekarang masih berani nggak? Masih. Gua fobia ketinggian gua. Dan gue berapa kali soalnya ditegur sama IO-nya karena kan udah ada di asuransi macam manajerku yang ngomong, IO-nya ngamuk-ngamuk tuh. Ya udahlah. Ada basic mapala kah atau gimana Mas Roy? Aku sedang naik gunung. Pantesan. Udah tahu tekniknya. Kagak, kalau naik rijing itu kakak Eddie Vedder. Ada Eddie Vedder ya. Gitu. Tapi kalau memang berani ketinggian kan sering naik gunung, berani kan. Lagu-lagu Bumerang banyak yang bikinnya ya karena naik gunung. Naik gunung ya. Bawa laku, Pelangi, terus Satu, terus nyanyian Lembah Hijau. Itu Api yang Jiko Fox, Apiku Tak Padam. Jadi ya karena naik gunung. Nah ini kalau masalah si naik gunung, naik rijing tadi, itu maksudnya kalau memikirkan nggak sih keselamatan kalau pas lagi mikir ya? Setelah tapi Setelahnya pas di atasnya. belakangan sebelum Covid nih, Yeah. sebelum Covid belakangan gua ngitung. Jadi ngelihat dulu, ini kayaknya rijingnya terlalu rentan, janganlah. Atau habis hujan deres. Tapi kadang-kadang itu skip juga, walaupun waktu mau naik. Jadi kalau naik kadang-kadang sambil jalan, ini pindah kanan, ini bisa nih. Tapi kadang-kadang tahu itu sudah buat aku sendiri. Hujan nih, jangan nih. Tak lakuin juga. Nanti setelah itu baru mikir itu di kasur tuh. Aduh, kalau tadi ada apa-apa gimana? Tapi bersyukur lah. Adrenalinnya lagi naik soalnya, jadi mau. Suka skip. Padahal itu udah ngingetin sendiri aku, manajerku, habis hujan lo ya. Jangan naik-naik kok. Ya udah. Tapi habis itu lupa. Tapi ya senang lah. Ada kebutuhan gini, bro. Maksudnya penonton itu kan udah datang, dia udah melakukan banyak pengorbanan yang kita nggak tahu apa pengorbanan masing-masing dari rumah. Ya aku juga pernah jadi penonton. Maksudnya ngelihat band, aku pengen ini memberikan yang apresiasi juga ke penonton. Yang mereka juga puas lah. Puas, aku juga puas karena bisa di atas panggung. Selain ada duitnya ya otomatis, tapi bisa berekspresi gitu-gitulah. Jadi ya ngasih sebanyak mungkin yang kita bisa gitu. Gue soalnya kalau ngeliat Bumerang main, kalau Mas Roy di atas rijing, buset nih orang kagak takut jatuh apa dia? Gue suka kayak nanti dari bawah. Aku suka takut juga sebenarnya, tapi setelahnya. Setelah kepikirannya. Setelah itu kepikiran. Wah, kita minum dulu nih sambil makan gorengan. Wah, iya. Nah, ini dia. Ini ada gorengan dari bar kitchen ya. Mantap ini. Dapur bar kitchen nih, IG-nya ada di sini, follow bar kitchen nih dia di Bekasi nih. Gue pernah kesana, gue pernah manggung di bar kitchen gue. Oh, bar kitchen. Pernah. Oh, gue nggak ada durian. Ini apa nih? Tahu isi nih? Oh, sambelnya brutalisme. Brutal. Harus barbar. Sambelnya, buset, death metal. Kan gue kasih abang, dis banget. Udah. Mantap. Enak. Dari bak ya, sambal kecapnya, sambal itunya, maknyus. Sukses nah. Gua juga jualan sambal juga. Sambal apa? Sambal bawang. Aku jualan sambal bawang. Tadi gua kirim lah. Ya. Itu the best tuh. Beberapa varian sih. Sambal bawang itu soal dimakan pakai telur ceplok aja wis enak. Nah, benar. Asli banget telur ceplok sambal bawang jadi udah. Benar. Namanya apa Mas Roy? Kalau itu IG gua banyak semenjak Covid. Tapi udah diproduksi? Udah diproduksi? Ya. Jadi ada yang homemade food by Roy J. Kunia. Itu istriku, dia masak-masak. Aku juga senang masak soalnya kan. Aku lihat di IG tuh. Jadi ada yang homemade food, ada yang kehadiran kopi, terus ada yang lagi yang tapi yang itu nggak usah sebut, ntar ketahuan yang jual. Itu aku pengen orang nggak tahu emang. Oh ya, emang pengen nggak tahu. Jadi ordernya satuan bisa, yang ditunggu order partai besar. Karena jualannya baju seragam security. Oh, oke. Dishub, apa aja dilakukan, topi satpam, baju-baju ormas gua produksi semua. Kebetulan teman-teman di Bandung juga banyak mensupport lah. Ayo Mas, udah Mas ya, jalan dulu aja. Ya udah jalan. Apa aja disahkan lah. Iya. Jadi banyak banyak kok. Kalau yang sambal dia homemade food by Roy J. Kunia. Homemade food by Roy J. Kunia. Nah, tuh. Ntar gue cobain sambalnya, kirim Mas Roy ya. Ya, tak kirim ntar. Aman. Ini nih. Gue nonton nih pas ini nih. Gimana deh? Welcome to ini nih yang gue apal.
Iya, harus gitu ya. Gigi mesti gigit. Itu. Harus marah pokoknya. Megadeth. Megadeth keren ya. Ini kalau di ini orang bilangnya Megadeth karena Dave Mustaine bandnya ini. Iya. Solonya. Gua nonton waktu mereka di Senayan. Senayan. Itu basisnya udah ganti James Lomenzo Iya. kan. Abis siapa gitarisnya waktu itu ya. Dia lead, abis itu Dave Mustaine. Kenceng banget kan. Putek. Ya, aku sama teman-teman yang bilang, ketahuan bosnya yang mana. Itu Dave Mustaine doang yang kedengeran memang. Iya, emang bener ya. Tapi the best formasi waktu itu ketika Megadeth tampil di Medan. Ya. Gue datang ke sini. Gue sama Eben kalau nggak salah datang ke sini. Datang nonton di sana, dan di sana adalah opening bandnya adalah Boomerang. Boomerang opening band di Megadeth di Medan. Itu pertama kali gue ngeliat Mesa Boogie nggak ada tombolnya di situ. Joit coy. Jadi Mesa Boogie bak volume doang. Sininya nggak ada. Emang udah di set buat Megadeth Mesa Boogie-nya. Anjing, kagak ada treble, bass, drive-nya nggak ada. Jadi dicolok bak volume udah bunyinya dia. Itu bule mungkin. Nah, beda. Boomerang pernah menjadi opening band Megadeth di Medan 2001 ya? 2001. 2001. Itu gimana Mas ketemu Megadeth di sana? Kalau boleh ini sih ketemunya cuman ini aja. Setelah kita selesai perform, mereka mau perform, itu aja ketemu. Jadi foto. Tapi responnya kalau bisa dibilang baik banget. Baik banget. Ya. Mereka, oi, Boomerang, kan. Dia masih, kita merasa senang lah maksudnya. Dia tahu nama band kita gitu, dan terus diajak ngomong. Kita nggak bisa, karena nggak ada yang canggih bahasa Inggris, jadi nggak. Daripada ngomong sedikit, ntar dia ngajak ngomong, nggak ya udahlah, udah foto-foto. Tapi baik, maksudnya ya nggak tahu dia basa-basi you rock man ya begitu, tapi buat kita seneng lah. Paling nggak kita waktu diajak IO-nya masuk, Mas ketemu Mas Megadeth, mereka udah ini dulu, Dave Mustaine-nya udah duduk mau berdiri, hey man, wah Boomerang itu buat kita adalah sesuatu yang dia tahu nama band kita, itu aja udah happy banget. Jadi waktu foto-foto ya udah umpel-umpelan, sementara pemain basket dia kan kecil, lihat aja di foto nyempil doang. Tapi itu adalah apa? Jadi contoh juga sih, asing. Maksudnya band udah se-mega star mereka, bukan rockstar lagi Megadeth, udah mega star kayak Metallica. Gue pernah jadi lokal grup Metallica juga. Nah ini, gue pernah diceritain Mas Roy. Demi bertemu Metallica ketika tahun 1992 di Lebak Bulus. 93 ya? 92 ya? 92 Sepultura, Metallica 93. 92 Sepultura. Mas Roy ini bela-belain jadi kru panggung Metallica. Iya, lokal krunya. Ceritanya gimana, Mas? Jadi aku Ivan Henry mau nonton Metallica. Terus ada kakakku yang akhirnya jadi manajerku sekarang, dia udah di Jakarta lama kan. Dia bekerja di sebuah IO yang ngurusin Metallica itu. Aero. Dia bilang, "Mau nggak lagi di Jakarta ngapain ya? Nonton lah Metallica." Iya. "Mau nggak jadi kru?" "Oh, ya mau." "Ya udah sekarang berangkat." Berangkat gua di rumah kakak gua di Bintaro. Berangkat ke Lebak Bulus, udah dikasih ID. Nah, itu kan hari pertama ada pembersihan tuh. Terus ada satu temen nih dari Surabaya, akhirnya di Jakarta dia jadi manajer sebuah band terkenal lah. Dia datang, kok pada punya ID card? Buat aku dong. Wah, kalau buat kamu nanti kita gimana gitu. Pembersihan sore. Kita lihat dia lagi di bawah tentara. suruh keluar Lebak Bulus. Berapa tahun kemudian kita jadi manajer band, hebat juga gitu. Nah, itu adalah pengalaman yang luar biasa. Maksudnya, gua akhirnya ngegurin rotor, walaupun nggak kenal. Sama Irfannya. Ada gua loh itu, Mas. Oh iya. Nah, gua sama si Imron. Oh iya. Imron. Nah, aku sama Imron kan deket juga, lama. Terus cerita-cerita masih, loh, kan gua bro krunya. Lah kan aku bantuin waktu stage manajernya bilang ini harus langsung clear. Ya kita ngeliat, waduh kasihan nggak, bantuin. Kita ikut bantuin biar bersih gitu. Dan sama kayak kamu ngeliat ini ampli-nya Megadeth. Ini kita ngeliatnya di krunya Jason Newsted. Lebih ganteng, tinggi gede, gondrong. Itu tunernya tuh segini nih. Terus kalau tuner bukan tung, kalau enggak taruh tang. Wih, sangar. Kita yang dari Surabaya ngeliat begitu kan, wih sangar. Tang. Selesai taruh laci, buka laci lagi, taruh.
kencang, tapi kita ih buset, Jonur segini kita taunya bos kecil, ini gede banget tuh, wah ini ya keren. Tapi itu adalah pengalaman. Nah, terus hari kedua selesai show, hari pertama rusuh kan. Selesai show itu kita dikumpulin lokal kru. Manajernya bilang 1 jam harus bersih. 1 jam harus bersih. Udah ngangkat-ngangkat, gua dorong dari atas panggung itu ada kayak papanya, ini masih dibantuin. Begitu sampai bawah dorong sendiri. Ketemunya gua dorong kan. Habis dibantuin gua dorong, ketemunya satu truk. Satu truk itu ada bule satu, bule Australia nih. Nah, aku perlu nih orang kayak kamu, maksudnya gitu. Bantu saya ngatur. Jadi aku akhirnya nemenin dia jadi packing, bro. Jadi truk itu yang kosong itu kita packing bentuk hardcase yang macam-macam tuh. Tapi waktu jadi, wih keren juga ya, maksudnya rapi. Nah, aku kira kan udah selesai. Oke, thank you. Aku yang ngomong thank you. No. Truk ini pergi, datang lagi kamu masih bantu saya, Bu. Aduh, dan itu ini apa? Sudah selesai. Selesai yang truk ini pokoknya dia udah beres semua. Dia udah pergi, truk terakhir udah jalan, gua masuk lah ke Lebak Bulus. Masuk, ketemu Henry. Ivan mana? Kita nyari Ivan, kan lampu udah dimatiin. Ivan mana? Kita lagi lihat Ivan di tengah lapangan, nggak tahu ada yang nolong, dia lagi tidur, pinggangnya diangkatin orang. udah kita pulang Surabaya. 1 minggu kemudian kakakku yang ini pulang Surabaya, ngasih amplop. Nih fee-nya, wah ada fee-nya, makin seneng kan. 500.000 tahun segitu. Gede banget itu. Gede. Ya gede lah gitu kalau buat kita kan. 500.000 ini titip ya buat Henry sama Ivan. Oh ya udah, tak telepon Henry sama ini ada fee-nya nih, ada fee-nya. Oh iya. Berapa ya? Kalau aku tak buka 500. Kalau kamu nggak tahu ini ini kan mau tak bukain, jangan aku ke sana. Ya udah mereka datang. Nah itu posisinya sebetulnya aku sampai Surabaya udah berapa hari itu, pada satu hari gue bangun nggak bisa. Abis kakak berat kan. Jadi akhirnya semenjak itu pinggang gue kena. Gue itu jalan tuh begini. Kalau dipanggil nggak bisa begini, satu badan. Jadi, sorry ya, jadi begini. Kalau panggil nggak bisa, saya harus begini. Nah, studio kita latihan tuh rumahku paling dekat. Terus aku telepon, orang nggak datang, sakit aku nggak bisa. Mereka datang dong, Ivan sama Henry. Bukannya prihatin, ketawa malah. Wah, malah ketawain. Ini gara-gara berapa truk kemarin yang gue bantu ini. Tapi ya seru maksudnya. Itu seninya, Bro. Ya. Emang Metallica bikin kerjaan mulu ya. Iya. Mas Roy dikerjain. Ya tapi 500.000-nya nggak membantu sih. Langsung bikin demo. Iya, mantap. Gua bayar $12. Cuman gara-gara jangan dipotong aja. Iya. Nah, menarik tadi ngobrol tentang Ivan ya. Kedekatan Mas Roy dengan JPI dari mulai zaman itu sampai sekarang. Ini awal kenal sama Ivan di mana, Mas, awalnya? Jadi aku kenalnya itu pertama setelahnya Henry. Pemain bassnya. Jadi aku dulu punya band namanya Revolver. Covernya Metallica lagi, urusan Metallica. Cover Metallica. Kita sering ketemu satu panggung. Los Angeles sudah ada soalnya. Vokalisnya temanku juga, namanya Ino Purba. Vokalisnya. Jadi kita sering ketemu. Terus bandku bubar yang ini. Bubar. Henry datang ke rumah, bro, saya mau nggak jadi vokalisnya Los Angeles. Sementara itu, aku sudah bikin band baru lagi, tapi belum ada nama, baru sekali latihan. Itu sama Reza, terus Oni Ceki yang sekarang di BCM ya. Kita sudah bikin lagu, bikin band gitu, tapi belum ada nama, baru sekali latihan. Aku ngomong Henry, audisi dulu deh, maksudnya kalau cocok. Aku soalnya udah terlanjur jalan nih, udah walaupun sekali latihan. Udah latihan, itu ketemu Ivan pertama. Begini dong. Aku nih temenmu nggak ada suara kan, Ivan pendiam, nggak ada suaranya, emang pendiam. Ya udahlah, latihan lah kita. Nah latihan itu aku cocok karena aku sempat ngomong gini kalau mau lagu sendiri dong, maksudnya kan di yang Los Angeles sudah cover, aku juga cover, kita sekarang yang ini dong. Ya udah, karena sama-sama sepakat lagu baru, bikin lagu sendiri, itu aku cocok. Aku pamit sama band yang baru sekali latihan. Terus jalan sama lo, ya udah nggak apa-apa. Ini juga belum serius. Ya udah, semenjak itulah
Ya, Awalnya sama dari Ivan situ ya. Sampai sama Bumerang sempat juga kemarin bikin RI1 ya. Ya, RI1. reuni yang tidak jadi. Jadi dia nggak jadi. Ah. Akhirnya tercipta Jeko Fox. Chico Fox lebih dulu. Oh duluan Jeko Fox dulu baru oh iya. Baru RI1 Baru ya. RI1 mau reuni ya. Jadi Chico Fox itu 2011, 2012 ada manajer kita yang lama, manajernya Bumerang, dia mau nggak reuni? Gitu. Aku mikir, ayolah. Tapi ya yang datang di pertemuan itu sampai 4 kali aku sama Ivan doang. Iya. Udah, jalanlah RI1. Dan waktu itu hostnya gue di radio show. Oh iya. Ya. Benar. RI1. RI1. Gue yang nge-host tuh pas di radio show. Ini nih. Satu kata apa arti JPI buat Mas Roy? Padahal dia seneng Gibson tuh karena Jimmy Page tuh. Bukan karena Slash. Bukan. Apa ya? Gua kalau Ivan ya bercanda-bercanda aja sih. Gua kalau manggil bukan Bukan John Paul Ivan. Ivan, bukan. Apa? John Pondok Indah. John Bondo JPI. John Bondo Indah. Karena sebelum menikah hobinya nongkrongnya Pondok Indah melulu tiap hari. Tiap hari kita itu masih Bumerang tuh. Habis ada kegiatan apa, sementara Henry sama Farid masih di Surabaya kan. Kegiatan apa nanti udah selesai, bro ke kos-kosan. Enggak, aku taruh Pondok Indah aja. Buset, tiap hari lu ngapain? Ya orangnya pendiam, seru lah. Ivan asik, asik. Aku ketemu Ivan tuh waktu ngejuri acara Kardinal. Jadi juri berdua sama Ivan gua. Wah, sama kolaborasi Edan tuh dulu. Rockstar Collaboration apa? Rockstar ya, Rockstar Collaboration. Ya. Aku JPI, Iqmal Tobing, Rindra, Jimmy Krishna. Upstairs, Oh, iya. Anji. Main seru dong. Iya. Main di Surabaya. Tidak latihan sama sekali. Ini band gila. Lagunya apa? Wis kapalin di rumah masing-masing. Dan soundcheck ya. Oh, soundcheck 3 jam. Kita latihan dulu. Akhirnya latihan juga. Di soundcheck. Terus ini ada yang waktu ketemu Ivan setelah dia di rumah, datang ke rumah kan, terus ya udahlah, ini audisi dulu ya, maksudnya kalau cocok. Dan lagu-lagunya kayaknya seleranya Ivan tuh, karena lagu-lagunya dia kan demen banget Dokken. Gua lebih metal soalnya. Dia Dokken, Into the Linsmo, fire. yo Dokken, Linsmo, Badland. Wah ini nyanyi agak susah nih. Gua seneng yang serah-serah gitu kan. Ya udahlah, akhirnya jalan gitu. Nah akhirnya gua bertamulah ke rumahnya Ivan. Henry belum datang, gua kenalnya Henry. Ivan diem aja. Terus sorry ya Van. Terus tahu-tahu dia masuk kamar, dia bawa raket bulu nyamuk. Buat nyamuk gitu yang kayak bulu tangkis tuh. Gua nggak ada aja omong, dia sibuk nangkepin nyamuk. Gua ngeliat, ini kenapa ya? Lah Henry datang, ini emang nggak ngomong apa tuh? Wah, Henry ketawa, ya udah makanya lu jangan lama-lama sih. Gua nggak ngobrol dari tadi sama dia. Ya itu ya, Iwan begitu. Ya, asik lah, asik. Anjir, ini nih tahun berapa nih? Ini tahun anjir. Ini masih formasi Los Angeles. Los Angeles nih ya? Ini suka ketawa gitu lihat ini. Ini bayar studio, foto. Foto iya yang ada background ini ya. Terus properti yang ada. Jadi sebetulnya bukan foto ini yang beredar. Oke. Cuman ya nggak tahu juga sih, akhirnya di Google juga banyak. Maksudnya properti yang ada kita pakai. Wah, ada Aerosmith-nya. Terus gua ketawain Denny sama Ivan karena ini kan Belah pinggir. Anjir. Ini kapan Mas Roy? Ini 94 ya? Iya. Covernya album Bumerang nih pertama. Oke. Terus mana lagi nih? Ini sama Henry Bumerang ya. Ini 2000-an udah nih ya? Udah 2000-an. Udah pakai bandana-bandana ya? Iya. Wah. Ini legend ini gitar ini. Iya. Berapa lama pakai gitar ini Mas Roy? Dari 2005. Oke. Dapatnya di mana? Dari waktu itu di endorse oleh salah satu toko musik di Surabaya yang akhirnya dia buka di Jakarta di Arteri. Jadi yang dapat endorse aku, Ivan, Andra sama Dani. Oke. Ivan dapat 2, elektrik sama akustik. Elektriknya juga ini custom juga dia. Gue dapat yang elektrik. Rick Hans, bukan? Bukan, Carvin. Oh, Carvin ya. Carvin. Nah, gue dapat yang akustik elektrik ini. Udah gue pakai. Cocok sampai sekarang. Lebih tua gitarku daripada anakku. Anakku 2008. Dulu ini 2005. Ini 95. 95. Terus, wah, jargon. Yeah. Nemuinnya gimana Mas Roy? Jargon uye nih. Nggak tahu juga kok.
Nggak dengan begitu aja. Ya maksudnya ya ngomong uye lama-lama ya kan akhirnya dari yang lisan jadi ditulis. Akhirnya ya banyak orang pakai ya. Kayaknya kayaknya bukan aku doang deh. tapi orang ngomong, ya Mas, wah saya juga kadang-kadang mas kalau oh ya sudahlah. Tapi ya sebenarnya nggak ada ini. Sama kayak ini ya, Tony Ki dengan Yoman. Ya. Itu kan udah lama juga kan. Wah, cuman Roy Jekonia yang bisa ini mah panggung gosip bareng ini. Jokowi. Nih, ternyata mirip Jokowi. Ya. Ini di mana, Mas? Ini di Kemayoran. Jadi di Kemayoran si David Indrajaya ini apa profesinya? Impersonator ya? Oh ya, impersonate. Ya. Dia lagu udah mau selesai nih. Lagu udah mau selesai, tahu-tahu manajer ngomong, "Mas, ini Mas David pengen jamming." Wah, boleh. Lagu apa? Pelangi dia bisa. Ya udah. Waktu nongol kan, wih, Jokowi asik juga nih. Gitu, ternyata dia memang ngeband. Tapi orang pas dia nongol sangkain Jokowi bener apa nih? Ya, dan waktu itu waktu foto ini beredar banyak yang ngomong sama Jokowi. Gua nggak nanggepin karena nanti jadi makin gede. Maksudnya apa? Ada dipakai dua sisi lah. Jadi yang pendukung ngomongnya ini Jokowi aja main band, yang satunya wah kok ini calon presiden kok apa main band gitu kan. Oh, udah nggak komen lah. Gitu. Nah, ini biasanya Mas Roy nih kalau misalkan mau bikin lagu, ada ritual nggak sih Mas? Kalau aku nih misalnya bikin lagu, gue butuh mood kan, butuh mood atau butuh cerita apa yang harus gue bikin. Ya. Nah, Mas Roy tadi sempat cerita kebanyakan lagu-lagu terjadi tuh di pas lagi naik gunung dan segala macam. Ada ritual nggak Mas kalau misalnya bikin lagu mesti ngapain dulu? Semedi dulu atau? Enggak. Sedapatnya ya kayaknya. Dan aku lebih seneng ini apa? Lagu yang bukan nyari. Lagi naik motor, terus dapat apa? Kalau zaman dulu kan nggak bisa, jadi harus cepet-cepet pulang. Kalau sekarang sampai sekarang masih begitu, karena aku nggak bisa nulis not balok kan. Jadi kalau sekarang diuntungkan dengan ada handphone. Handphone bisa direkam. Jadi berhenti dulu pinggir jalan, pura-pura aja telepon tapi nyanyi. Gue juga gitu. Terus habis itu kasih nama. Terus abis itu gue bikin pattern drumnya, biar tahu aja, biar inget, oh ini begini nih. Sama berarti. Gue juga gitu kalau gini, karena kan kita kalau lagi naik motor bengong kan, sendiri kan. Terus tiba-tiba kayak, oh ini enak juga ya, begini. Terus gue nyanyi, gue mau tulis gak bingung, udah gue rekam, Jadi itu kan, jadi akhirnya kayak sekarang kayak orang telepon, wah ini agak sepi nih. Telepon lagi. Gitu. Kalau dulu aku ada yang lagunya Bumerang Kembali. Itu lagi main gitar, terus pengen beol nih. Tuh pas pengen beol pas dapat lagunya. Gua bawa aja gitarnya. Bisa aja ya. Sambil diinget-inget terus. Breaknya kalau pas ngeden. Iya. Ingat gas. Ya itu lagu Kembali begitu. Selesai hajatannya baru. Tadi gimana ya tuh? Oh gini. Tapi jangan sampai lupa. Ya karena kita nggak bisa not balok kan. Kalau sama. Gue bisa baca not balok. Cuma males bikinnya. Nah. Ya. Belum lu nulis panjang garis. Waduh. Terus kalau lirik biasanya aku duluan. Oh malah gue terbalik, gue lirik belakangan. Iya. Ada beberapa yang lirik belakangan, tapi karena ya kadang-kadang aku seneng nulis jadi nanti dapat lagu apa gue cari dari situ. Ada yang dua tulisan jadi satu atau satu tulisan yang jelas ya diuprek-uprek lagi lah, disesuaikan, ada yang dipotong ya gitu. Tapi ada juga yang musiknya dulu ya. Baru cari notasi sama liriknya gitu. Ini beneran apa bercanda nih? Oh bercanda. Ini pernah gue lihat nih soalnya nih. Bercanda. Pakai ini Gojek terus motornya motor gede. Iya. Ya kan? NMAX juga. NMAX juga yang gitu ya. Ini ada, jadi lagi nongkrong sama temen, terus dia itu profesinya inilah Gojek. Gua foto dong. Gitu. Pakai ini, nggak apa-apa pakai, nggak apa-apa. Dikirim sama dia, rame di grup Gojek. Roy rame nih. Ya sini tak upload ya di IG gue. Sekalian. Ya gimana ya, apapun mereka ini hebat loh. Iya. Ketolong banget soalnya, ketolong banget. Ini, nah, Okay. Tetralogi ini sebuah arti apa arti tetralogi buat Roy sampai membuat album Jakovax dengan konsep tetralogi, The Moon, The Sun, The Dreams, The Belief. Iya. Jadi ini kan sebenarnya album sendiri, album solo. Terus gua punya beberapa genre yang memang ngefans banget. Jadi kalau yang The Moon ini semua jenis genre yang aku suka aku jadiin satu gitu. Nah,
The Sun itu gua seneng metal. Jadi tidak harus metal tapi spiritnya harus ke sana. Spiritnya ke sana entah dari distorsinya, soundnya atau lirik-liriknya. Nah, The Dreams tuh gue juga seneng yang bener-bener akustik gitu. Itu jadi gue bikin halaman sendiri-sendiri lah. Per albumnya ya? Per albumnya. The Belief ini konsepnya kolaborasi. Jadi ada 9 band sama 1 DJ. 9 band ini ada yang kita bikin lagu bareng, ada yang lagu dari mereka atau ada yang lagu dari aku, kita kerjakan bareng sama 1 DJ. Nah, sebenarnya kalau ini sebetulnya The Moon The Sun ini ke aku sendiri sih. Ini ngomongin setelah keluar dari Bumerang, aku cuma mikir, sih ngapain ya? Gue sempat jualan soto soalnya, soto ayam. Di? Pamulang. Jualan soto. Jadi gue ada tempat temen punya garasi, gue bikin soto, gue sampai import tukang soto dari Surabaya tuh. Dari situ. Ahli teknologi. Itu keluar dari Bumerang kan nggak ngapa-ngapain. Jadi dia datang selama 3 bulan, gue sampai bisa tuh motong ayam soto. Terus pedagang ayam di Tangerang Selatan rata-rata kenal gue. Belanja mulu soalnya. Belanja mulu. Jadi ya gimana, sampai pernah mertuaku itu datang ke rumah, gue lagi motong. Ngapain doi? Ya motong ayam, Mam. Dalam hatiku, ini ngasih makan anakmu ini. Udah, tapi ternyata ya udahlah gak jalan juga. Sampai gue dapet tawaran ini kan, dari salah satu produk rokok, berapa kota. Wah itu menolong banget. Karena gue 1 minggu tawaran itu datang, 1 minggu kemudian anakku lahir yang kedua. Emang rezeki anak itu. Rezeki anak. Gua udah nggak ada duit tuh. Wah, itu ngapain ya nggak ada duit? Aduh. Gimana? Datang tawaran tur. 7 titik doang. 7 titik. Gua mau ngomong nggak enak ini masalah DP gimana? IO-nya ngomong ketemunya roti bakar Wiwit. Si Fatmawati. Sama Imron kan dulu nongkrong di situ tuh. Tahu dia ngomong, Mas, jadi nanti masalah pembayaran 50% kita kasih, 50% bisa sebulan atau 2 bulan setelah show. Wah, terserah lah. Yang penting sekarang. Jaimnya harus dulu kan. Nggak apa-apa, Mas. Padahal, alhamdulillah, puji Tuhan. 1 minggu kemudian anak gua lahir. Itu rezeki banget itu. Anak nomor 2 itu. Yang nomor 1 ya. Sebenarnya yang nomor 2 itu dia emang akhirnya ini. Kayak makanan gitu gua bawa. Tahu-tahu emang dia yang suka gitu. Jadi udah. Dari 7 titik gue ikut 4 titik dulu. Nah, titik kelima 67 break. Harusnya break 2 titik baru gue lanjut lagi. Nah, waktu setelah titik 4 gue balik mau ini itu kan Rabu Sabtu. Wah, ini lagi jalan nih show-nya ini. Tahu-tahu tengah malam telepon, Mas, bisa langsung jalan, Mas, kota berikut. Loh, bukannya masih ada 1 lagi ya? Enggak, Mas, ini kayaknya diganti nih. Waduh, kasihan juga diganti. Langsung Mas Roy berlanjut dulu. 2011 sampai pertengahan 2013 gua tur terus. Ya. Memang akhirnya aku ya udah memang harus nyanyi lagi gitu. Tadinya ada ininya lah, waktu gua buka soto itu gua cuman pengen ngomong ini gua nggak di Bumerang, nggak ada urusan dengan ingin populer sendiri, nggak ada urusan gua pengen kaya sendiri, nggak ada. Gua mau jual soto. Tapi bayangannya waktu itu udah jahat sih. Gua buka soto, nanti kalau sukses buka di sini jadi juragan. Jadi gua nggak mau nyanyi, beneran tuh. Awalnya udah memang nggak mau main band lagi. Jadi biar ini kan karena ada omongan-omongan macam-macam kan. Nah, ternyata setelah itu jalan ya, memang harus nyanyi juga. Nah, itulah konsepnya ini sebenarnya The Moon The Sun ini. The Moon itu berhubungan dengan The Dreams. The Sun berhubungan dengan The Belief. Jadi malam, kalau menurut aku, ini buat aku sebenarnya. Jadi aku harus punya satu batu penjuru yang aku harus ke sana, belok-belok boleh tapi harus ke sana. Malam aku itu boleh bermimpi macam-macam. Siang eksekusi. Matahari terbit itu harus eksekusi, harus belief, harus gitulah. Itu buat aku sendiri sih sebenarnya gitu. Itu dapat filosofinya canggih juga menurut gua. Kepikiran sampai mau bikin sebuah konsep album tuh begitu. Itu sih story-nya dari Lord of the Ring. Oh, ngambilnya dari situ ya? Maksudnya tetralogi. Wah, ya, tadinya kan gue juga bingung, maksudnya ini gue pengen yang metal gue sendiri-sendiri, yang akustik benar-benar sendiri, terus yang kolaborasi. Nah, kenapa yang The Belief itu kolaborasi? Karena gue mikir saat kita matahari terbit, eksekusilah yang kamu mimpikan semalam. Tapi kita nggak bisa sendiri. Simbolnya itu ya. Gitu. Kita nggak bisa sendirian gitu. Tapi soalnya buat aku sendiri itu, maksudnya
Ya aku harus ke sana, harus ke sana. Biar nggak maleng kiri kanan lah. Ini yang menarik nih. Ini gua baru tahu. Mas Roy menyalonkan nyalon pilkada 2020 wali kota Surabaya. Ini bener gak sih? Wah ini, enggak ini. Jadi suatu saat gue bangun tidur siang ya, pokoknya kok banyak telepon, terus ada link teman-teman. Apa ini tak? Wih, jadi teman-temanku di Surabaya, mereka proklamasi aku dicalonin, dimajuin jadi mereka. Terus yang penggagasnya kan temanku tak, ini apa-apaan nih bro? Enggak, ini serius ini. Jadi kita mau bergerak dari kamu dari sisi seni dan budaya. Ini sekarang harus begini loh. Aduh, enggak mau. Wah, ada telepon macam-macam gua. Mas saya dari koran ini dari online mau nanyain enggak ada yang tak jawab. Biarin lah. Karena kalau tak jawab makin panjang kan. Jadi aku diem aja sampai reda sendiri. Tapi kalau aku sekarang pulang ke Surabaya dicengin. Wah, penakut nih, bukan urusan penakut ngapur aja. Gila loh. Itu kewajiban yang berat loh itu. Iya, maksudnya kan ya udah kita di porsi masing-masing lah. Maksudnya ini ada yang canggih urusan ini. Aku ngerasa ini musik aja belum selesai urusannya. Ngapain mikirin yang lain, itu bukan mau egois juga gitu. Tuh, jadi kalau yang pada dengar berita itu enggak. Dia nggak mau. Nggak mau. Bah, ini ada sebuah truk Jacob Fox, The Sun, The Dreams, and The Believer. Ini punya Mas Roy truknya? Bukan. Fans yang punya? Fans. Ya gue seneng lah, maksudnya ada yang ngirim lewat DM, terus ada yang beberapa yang punya nomorku ngirim. Mas ini ada truk, wih asik juga nih gitu. Di truknya. Oh udah gue upload aja di IG. Maksudnya ini kan apresiasinya mereka kan ya seneng. Rembang nih yang R nih, Jacob Fox dari Rembang. Iya. Terus yang sana tuh Z ya, Tasik ya, yang kiri. Tasik yang kiri Z. Ini Jakarta satu lagi. SYT berarti selatan nih Jakartanya nih. Gua apa gitu Pak? Gua bukan masalah hafal, nggak kelihatan. Gua jauh ngelihat Mas. Dekat malah burem. Nah ini sangat luar biasa. Ada nggak Mas kenangan bersama ibunda yang sampai sekarang nggak bisa Mas Roy lupain? Banyak sih bro, banyak. Kalau foto memang aku ya kayaknya dokumentasi itu kurang sama ibuku. Tapi gue inget banget kalau ada masalah ya kita zaman sekolah kan aneh-aneh kadang-kadang ya yang suka datang ibuku. Panggil guru. Ya macam ya dia lah gitu. Nah beliau ini waktu aku kelas 2 SMA nggak ada. Itu tahun 87 kelas 2 SMA dia nggak ada. Ya jadi kelimpungan juga sih. Jadi kelimpungan. Dan kesulitan aku bikin lagu buat dia. Karena emosinya beda kali ya. Emosinya beda. Aku malah bikin lagu buat ayahku. Buat ayahku. Jadi di album Bumerang yang di Sarmoni itu ada judulnya Versus. Itu tentang aku sama ayahku. Maksudnya kita beda nih, kita beda. Tapi apa yang kamu omongin ke aku, nasihat, aku ingat kok. Tapi jalannya lain. Bisa. Tapi untuk ibu aku susah. Ini aku baru bisa bikin lagu buat ibu ini 2004. Baru bisa bikin. Ya. Dari 87 baru bisa bikin gitu, maksudnya ya itulah yang ini. Kalau pesan bokap Mas, apa yang sampai kepegang sama Mas Roy? Kalau yang aku paling inget ya saya, yang kamu punya sekarang itu sementara gitu doang. Yang lu punya sekarang itu cuma sementara ya kan. Iya. Nah ada aku mikir iya juga sih maksudnya. Ya dulu gua bawa mati Mas Roy yang kita punya kan. Mungkin maksudnya gitu, karena dia orangnya ya ngomong juga nggak banyak, Sementara aku ini 10 bersaudara, nomor 8. Jadi aku kalau sekarang aku itu mikir, apapun hebat ini orang tua ya, gitu. Maksudnya bisa ngurusin anak 10. Mas Roy asli berarti ibu bapak Surabaya? Ibu bapak Surabaya, lahir besar Surabaya. Cuman kalau bokap, ibu bapaknya bokap ini dari Minahasa. Oh Manado. Oh. Cuman ayahku lahirnya Jakarta. Terus kalau dari ibu, bokapnya Manado, ibunya ibuku dari Dayak, Kalimantan Barat dia. Orang Manado ketika Mas Roy lu. Tapi gua nggak bisa mau Manado. Lahir besar Surabaya, nggak ngerti gua. Kalau aku masalahnya bocah petualang. Kecil lahir di Ambon, gede di Manado. Oke. Punya supir bokap ada orang Padang, ada orang Jawa, jadi gue bisa bahasa semua. Gua nggak ngerti gua. Ada orang ngomong Manado gua dia, daripada dia ngomong salah semua. Ini yang
selalu ada di Instagram, gue suka lihat Iya. romantis. Seorang rocker tuh justru romantis sebenarnya. Ternyata. ya. Ada nggak Mas lagu romantis buat istri? Yang sering ini. Ada lagu jadian nggak dulu? Apa? Ada lagu jadian nggak? Seumur hidupku. Lagunya? Lagunya itu zamannya aku di album terakhir Album Bumerang. terakhir, Itu buat dia tuh. Buat dia. Dibikin buat dia ya? Ya, Seumur hidupku. Seumur hidupku. Terus masuk di Jeko Fox. Begitu Jeko Fox rekaman itu ada lagu-lagu yang juga aku udah nulisnya udah lama. Itu Selamanya. Terus yang harmoni dan melodi. Slow semua lah. Urusan Pas cinta. buat istri ya? Iya, buat Wah, istri emang. banget. Makanya dia ngomongin, aduh pacaran sama kamu. Kan gue ceritain. Maksudnya dulu ini. Jadi daripada denger dari orang lain. Ya. Awal-awal, gue 6 bulan doang. Pacaran? 6 bulan. Langsung nikah? Terus gue mikir, ya tapi kan yang dapat pialanya kamu. Lagu-lagunya juga banyak kamu. Wah, ini nih. Mbak Grace, terus ada Terence dan juga Joshua. Ini arti keluarga buat Mas Roy. Anjing udah berapa biji, Mas? Kagak, ini di Bandung. Tapi aku anjing banyak. Oh, Ini di Bandung ini. Di Bandung. Kalau anjing ada banyak, dulu sempat 15. buset. Kucingnya juga banyak. Aku cuma satu yang miara, susah banget tuh kucing. Kucing 2, sekarang anjing 2. Kucing 2. Rukun tapi. Kucing ada yang laki, Mas? Ada. Aku nih lagi birahin ini. Tapi Gua keder tiap hari meong. Roksi, berisik lu. Jadi gua mau jodohin sama kucing kampung. Sayang. tapi kucingku juga kucing kampung. Gua masalahnya Persia kan dijadiin sama kucing kampung. Sayang. Gua kucing kampung sama yang perempuan malah kita ambilnya dari dia kecil, cacat sebetulnya. Jadi apa ya, bentuknya itu kayak lehernya nyampingnya banyak banget. Kasian, tapi waktu makin gede nggak terlalu kelihatan. Sama Maan tuh, kucing-kucing cacat dipiarain. Iya. Pengganti Doni Iblis versi kucing. Istriku seneng soalnya. Istri dari dia lah. Apa jadi seneng binatang juga. Dia dulu aku nunggu anak kan 3 tahun. Dia kemana-mana beli ini apa ular yang kecil tuh dibuat gelang. Buset. Terus istriku malah dia beli enggak ular enggak. Takut ular ya? Sama nih. Geli. Enggak kalau mau ya udah kamu yang lain aja. Ya anjing ya udah enggak mau ular enggak aku. Pernah jadi ini orang tua asuh, orang utan juga, orang utan. Oh, jadi, memang animal care banget berarti ya? Istriku dari dia sih. Jadi orang utan masih bayi, yang cewek ya, yang biasanya boleh itu yang cewek dipelihara cuman ya kasihan waktu dibalikin ke kebun binatang, dia nggak mau minum seminggu. Ya di rumah dikasih air matang terus. Iya, di situ sementara air mentah. Terus dia kalau naik pohon nggak bisa turun. ya inilah istriku lah. Jadi akhirnya gitu. Gimana Mas arti keluarga buat ke Mbak Grace, ke Terence dan Joshua? Ini batu penjuruku juga, bro. Batu penjuru ya? Jadi akhirnya banyak, gue dulu mikir, gue nikah tetap rock and roll. Ya, sempet 3 tahun malah nggak baru dapet anak ya. Dulu mikir nikah tetap rock and roll. Begitu ada anak, begitu nikah beda urusannya. Beda urusannya langsung. Punya anak beda lagi, terus punya anak lagi beda lagi. Ya udahlah, maksudnya akhirnya realistis, bahwa ya kalau kemana-mana akhirnya urusannya ini. Mikirin tuh, tadi kayak misalnya lagi motong ayam aja, ibu mertua datang, ngapain kamu? Yampanin anakmu toh. Motong ayam, gue sampai pedagang-pedagang ayam Tangsel kenal semua gue. Kan bahan soto beda soalnya ayamnya kan, harus ayam petelur yang afkir. Ya ayam merah lah, ayam merah gitu. Itu tuh, makanya tuh luar biasa ya perjalanan ya Mas Roy kalau gue bilang tadi. Banyak yang kita dapat nih kalau dari yang gua ngobrol. Dari mulai kalau lu niat udah pasti bisa. Seperti Mas Roy meniatkan ketika Bumerang sampai gimana caranya bisa desain kontrak oleh Lox Labor. Terus sampai bikin apapun, yang penting niat dan segala macam itu pasti bisa, Pren. Mas Roy, thank you banget ya. Sama-sama. Terima kasih banget lo ini. Aku terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Thank you semua guys. Terakhir persembahan dari gua sama Mas Roy, request dari kita punya produser Bapak Aduy yang katanya Aduy Ali semua Cabul Boys di sini. Mereka besar dengan lagu ini. Ku ingin kau mengerti betapa ku merindukan saat-saat yang indah seperti dulu. Ku ingin engkau tahu
ku selalu mencintaimu. Buang keraguanmu, kau selalu di hatiku. Begitu banyak kisah yang kita alami, suka pun prahara, menari di mentari, mendulang kisah kita berdua. Oh, ku bernyanyi, Nyanyi semua. ku bernyanyi lagu tentang cerita asmara kita. Tiada pernah dan takkan pernah dapat ku lupa, tersimpan selalu dalam jiwa. Ku bernyanyi, ku bernyanyi lagu tentang cerita asmara kita. Tiada pernah dan takkan pernah dapat ku lupa, tersimpan selalu dalam jiwa. Ku mencintaimu. I love you. See you. Yeah.